bantuan terhadap suatu perbuatan melawan hukum yang berkait diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan negara dengan kurung tindak pidana korupsi dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh saksi Afimus bersama-sama dengan saksi Suparta, saksi Reza Adriansyah, saksi Tamron, saksi Ahmad Albani, saksi Hasanci, saksi Kuang Yung, saksi Sumito Gunawan, terdakwa MB Gunawan, saksi Robert Indarto, saksi Henry Lee, saksi Fandi Lingga, saksi Rosalina, saksi Sulanto Wibowo, saksi Amir Sabana, saksi Rusbani alias Bani, saksi Bambang Gatot Aryono, terdakwa Mukhtar Rizal Pahlevi dan Pahlevi Tabrani dan terdakwa Emil Erminda dan saksi Alwin Akbar. Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan uraian pertimbangan penuntut hukum tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa unsur melakukan pembantuan kejahatan dalam bentuk dengan sengaja memberi kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum atas diri terdakwa Helena. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dalam pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusannya berbunyi pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ini khusus untuk terdakwa Mokhtar Rizal Pahlevi dan terdakwa Emil Ermida sehubungan dengan pasal 18. Menimbang bahwa dari bunyi rumusan pasal 18 ayat 1 mengenai pembayaran uang pengganti, maka besarnya uang pengganti dihitung berdasarkan nilai harta yang diperoleh terdakwa. Para terdakwa dari tindak pidana korupsi, dari pengertian tersebut maka pidana tambahan uang pengganti batasannya adalah berapa nilai harta yang diperoleh oleh para terdakwa dari tindak pidana korupsi. Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dari rangkaian perbuatan terdakwa Mokhtar Rizal Pahlevi Tabrani sama-sama dengan terdakwa Emil Erminda, saksi Alwin Akbar, saksi Sulanto Wibowo, saksi Amir Sabana, saksi Rusbani, saksi Bambang Gatot Aryono, saksi Tamron, saksi Ahmad, saksi Hasanci, saksi Kuang Yung alias Buyung, serta Sugito Gunawan alias Awi, terdakwa MB Gunawan, serta Robert Indarto, Henry Lee, saksi Fandi Lingga, saksi Rosalina, serta Suparta, dan saksi Reza Andriansyah, dan saksi Hafimuis, sebagaimana telah diuraikan di atas, yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar 300.268.131,14 sen atau sederhana sekitar jumlah tersebut berdasarkan laporan hasil audit perhitungan keuangan negara perkara tindak pidana korupsi tata niaga Komoditas Timah di wilayah IUP PT Timah tahun 2015 sampai dengan tahun 2022 nomor PE 04 dan seterusnya tanggal 25 Mei 2004 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia. Menimbang bahwa dari total keseluruhan kerugian keuangan negara tersebut di atas, ternyata terdakwa Mokhtar Rizal Pahlevi Tabrani dan terdakwa Emil Ermindra tidak terbukti memperoleh hasil atau kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi tersebut, di mana uang sejumlah 493.399.704.345 rupiah yang dibebankan oleh penuntut umum dalam tuntutan pidananya kepada masing-masing terdakwa, yaitu terdakwa Mokhtar Rizal Pahlevi Tabrani dan terdakwa Emil Ermindra, ternyata sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa uang tersebut telah diterima oleh Tetian Wahyudi selaku direktur dan pendiri sekaligus pengendali CV Salsabila Utama sebagaimana bukti T13 berupa akta pendirian CV Salsabila Utama melalui CV Salsabila Utama sebagai pembayaran atas biji timah dan total keseluruhan yang diterima oleh Tetian Wahyudi melalui CV Salsabila Utama adalah sejumlah 996.408.690 rupiah. Menimbang bahwa
berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B, Undang-Undang 31 sebenarnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, bahwa menyatakan pembebanan uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan sesuai fakta hukum persidangan, terdakwa Mokhtar Rizal Pahlavi Tabrani tidak memperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Maka dengan demikian kepada terdakwa Mokhtar Rizal Pahlavi Tabrani dan terdakwa Emil Ernindra tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti tersebut. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum dalam pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang 31 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang bunyi pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi khusus untuk terdakwa MD Gunawan. Menimbang dari total keseluruhan kerugian keuangan negara yang sudah disebutkan tersebut di atas, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa ternyata terdakwa MD Gunawan tidak terbukti memperoleh hasil atau kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi tersebut. Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat 1 huruf B tersebut, huruf B Undang-Undang Nomor 31 dan seterusnya tentang tindak pidana korupsi, bahwa menyatakan pembebanan uang pengganti adalah sebesar harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan, dan sesuai fakta hukum persidangan terdakwa tidak memperoleh dari hasil tindak pidana korupsi. Maka dengan demikian kepada terdakwa MD Gunawan tidak dibebankan untuk membayar uang pengganti. Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan penuntut umum pasal 18 ayat 1 huruf B Undang-Undang 31 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang rumusannya pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi khusus untuk terdakwa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.